Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Air EV kali ini yang warna pink, kapasitasnya 300 km, terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Air EV. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Air EV ini tersedia dalam dua tipe. Tipe pertama tipe 200 km, kemudian tipe yang kedua tipe 300 km. Nah, untuk unit yang kita review ini unitnya 300 km, jadi bisa dibilang merupakan tipe tertinggi. Bagian yang tertarik dengan unit ini silahkan bisa menghubungi Mas Kris di nomor 0897 4429 594. Kita lanjutkan ke dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,505 meter, tingginya 1,631 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 2,974 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 3,5 kali 2 meter. Timbang untuk ukuran garasinya tidak begitu besar, ini sangat cocok untuk perkotaan. Kita lanjutkan di bagian depan. Di sini seperti biasa ada dua wiper. Kemudian untuk bagian depan di sini terdapat lampu LED yang memanjang dari ujung sampai ke ujung. Untuk yang tipe 300 km ini logo Wulingnya model menyala. Kemudian kalau untuk bagian depan ini, nah ini untuk kameranya belum ada, jadi masih dummy. Serta ini untuk lokasi casnya. Nah, ini untuk slot charger. Nanti kalau mau mengecas mobil dari bagian depan, ini untuk slotnya. Di sini ada keterangan 250 voltase dengan 32 ampere. Nah, ini untuk pengecasannya ada dua jenis. Kalau pengecasan standar estimasinya sekitar 11 jam, tapi kalau untuk fast charging untuk pengecasannya sekitar 4 jam. Sekarang kita lanjutkan ke bagian lampu. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Untuk desain lampunya model kotak, jadi desainnya futuristik. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya model memanjang. Lalu untuk front ada karetnya sewarna body. Kemudian kalau ini bagian depan masih standar. Jadi kalau di kotaknya tersebut belum ada sensornya. Nah, kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini untuk mobil Wuling Air EV banyak menarik perhatian. Ini pengunjungnya sangat banyak. Kita mulai dari bagian atas dulu. Untuk modelnya ini model dual tone, jadi bagian atasnya warna hitam. Kalau untuk bagian bawahnya warna pink, ini warnanya warna-warna unik. Untuk list jendelanya juga mengikuti bagian atasnya, list atasnya sampai bagian pilar P warna hitam semua. Kalau untuk list bagian bawah warna hitam polos. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik, dilengkapi dengan tombol glass di bagian ujung. Lanjut di bagian spion, untuk spionnya covernya juga berwarna hitam piano black. Ada lampu sen di bagian samping sini. Untuk bagian bawahnya polos, belum ada kamera. Untuk bagian samping di sini ada list warna hitam piano black kombinasi dengan list warna chrome. Kemudian kalau untuk velgnya, nah ini untuk velgnya ukuran 12 inci. Untuk profil bannya berukuran 145/70 R12. Kemudian untuk velgnya ini menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng, dilengkapi dengan wheel top warna silver. Untuk sistem pengereman bagian depan cakram, kemudian untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Dari bagian samping depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, untuk bagian samping ini hanya ada satu pintu. Kalau untuk bagian belakangnya hanya tersedia kaca. Karena dimensinya tidak terlalu besar, mobil ini sangat cocok untuk jalur perkotaan. Nah, ini kalau misalnya mau menyalip-nyalip atau menerobos kemacetan cukup mudah. Untuk warnanya ini warna pink terang. Kemudian kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini untuk bagian belakang pengeremannya sudah menggunakan rem cakram juga. Kalau untuk suspensi belakangnya menggunakan jenis semi independent. Nah, ini mobil listrik, jadi menggunakan motor listrik langsung. Nah, ini untuk motor listriknya ada di bagian bawah sini. Bisa kita lihat di sini untuk motor listrik yang digunakan langsung menggunakan penggerak roda belakang. Jadi bagi yang tinggal di daerah pegunungan juga tidak perlu khawatir. Nah, ini bagi yang suka bilang penggerak roda belakang, ini sangat cocok. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Wuling Air EV ini juga sangat futuristik. Bisa kita lihat desainnya desain kotak. Tapi kotaknya ini kotak menarik, jadi tampilannya sangat futuristik. Nah, kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Bagian atas ada spoiler kecil. Kemudian kalau untuk head mount stop lampnya ada di bagian tengah atas ini. Untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan direct defogger. Nah, ini untuk lokasi direct defoggernya di bagian atas. Kemudian untuk bagian tailgate-nya di sini untuk tailgate-nya berwarna hitam piano black. Di bagian tengahnya terdapat les lampu. Serta di bagian tengah ada emblem Wuling warna chrome. Nah, untuk desain lampu belakangnya juga sama seperti lampu depan. Ini juga menggunakan jenis lampu kotak. Kalau untuk lampu sennya ada di bagian bawahnya. Untuk bagian ujung di sini terdapat reflektor. Untuk reflektornya model vertikal. Kemudian untuk fitur keselamatan dilengkapi dengan kamera mundurnya belum ada, tapi sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya berjumlah 2 titik. Nah, di bagian belakang ini terdapat gardan. Ini penggerak roda belakang bisa kita lihat.
Untuk mesinnya langsung menempel di bagian gardan belakang. Jadi perkiraan saya kemungkinan besar untuk torsinya bisa langsung besar karena langsung menempel seperti ini. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagasinya, karena ini sebenarnya difungsikan untuk mobil perkotaan, jadi kapasitas bagasinya tidak terlalu luas. Bagi yang penasaran kalau dimuat di orang dewasa, nah ini kalau dimuat orang dewasa masih sangat muat. Ini untuk headroomnya juga masih memadai, jadi tidak langsung menyundul. Nanti ketika pembelian sudah dilengkapi dengan charging seperti ini. Nah, ini untuk kabelnya cukup panjang. Tapi kalau mau mengecas di rumah, ini kapasitas dayanya minimal sekitar 2200 watt. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini untuk joknya model pelipatannya 50/50. Kalau misalnya melakukan bagasi tambahan, jok baris kedua ini bisa dilipat. Nah, ini bisa digunakan sebagai bagasi. Sebelahnya juga sama, bisa dilipat lagi. Jadi kalau misalnya ke mall mau belanja, ini bisa digunakan untuk menaruh barang. Nah, lokasi aparnya ada di bagian bawah sini. Mobil ini juga sangat cocok bagi Anda yang tinggal di daerah perumahan, kemudian kapasitas garasinya tidak terlalu luas. Dengan ukurannya yang sangat minimalis ini, nah ini bisa parkir dengan sangat mudah. Bagian bagasi sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, ini untuk tampilan door trimnya kombinasi antara warna hitam dengan aksen warna krem di bagian tengah. Untuk materialnya bagian atas menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian kalau untuk bagian sampingnya bahan soft touch. Untuk armrest juga sama bahan soft touch. Lalu untuk bagian depan di sini ada warna putih, laci penyimpanan. Handle pintu bagian dalam warna chrome, kemudian di bawahnya ada speaker. Serta untuk bagian bawah di sini ada laci penyimpanan dan juga cup bottle holder. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama kombinasi warna hitam dan warna putih. Sebentar kita tegakkan dulu untuk jok baris pertama ini. Nah, ini kebetulan tadi digunakan untuk akses ke belakang. Ini untuk tampilan dashboardnya kombinasi antara warna hitam dan warna putih. Untuk material yang digunakan bagian atas di sini bahan plastik, kemudian di sini ada kisi AC, ada cup bottle holder. Lalu untuk bagian tengah di sini ada manual leveling atau pengaturan ketinggian lampu utama, serta di sebelahnya di sini dilengkapi dengan electric mirror atau pengaturan spion elektrik. Untuk pengaturannya model knob, jadi tinggal diatur kanan kirinya. Lanjut lagi di bawah, di sini untuk pedalnya berjumlah 2 buah. Kemudian untuk tuas pembuka kap mesinnya di bawah sini, kali ini ada tombol power. Nah, ini tuh tombol powernya. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini untuk tuas pembuka kap mesin. Mohon maaf, maksudnya bukan tuas kap mesin tapi tuas kap depan, karena untuk mesinnya dari bagian bawah. Jadi nanti untuk pengecekan reservoir dan jenisnya. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini untuk layar MID dengan layar head unitnya menyatu. Untuk modelnya model floating. Untuk layar MID ini menampilkan fitur-fitur yang ada di bagian mobil. Kemudian kalau yang ini untuk head unit. Nah, untuk head unitnya ini juga sudah tersinkron dengan mobil. Jadi ada fitur AC, ada telepon, ada musik, dan ada fitur navigasi. Nah, ini ada berbagai pengaturan mobil, jadi sudah tersinkron dengan mobil. Ini kalau misalnya kita mau mengatur AC juga bisa menggunakan head unit ini, tinggal kita arahkan di sini. Nanti kawan-kawan kita akan ulas secara lebih detail lagi. Nah, kembali ke bagian setir. Untuk bagian setir di sini ada list warna putih, logo wuling warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri di sini ada kursor untuk pengaturan bagian MID. Jadi nanti di sini ada banyak menu. Kalau yang tombol audio steeringnya ada di sebelah kanan, ini untuk pengaturan volume, kemudian ada pengganti channel juga. Naik turun untuk volume, kalau kanan kiri untuk pengganti channel, kemudian ada voice command juga. Nah, ini untuk setirnya sudah dilapisi dengan cover. Nah, kita masuk dulu. Untuk masuknya juga cukup mudah, ini cukup ergonomis. Nah, di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk sebelah kiri di sini ada tuas untuk wiper. Untuk wipernya sudah intermittent. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun. Jadi bisa diatur senyaman mungkin. Untuk menguncinya kembali seperti biasa tinggal tarik ke atas. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ini tampilannya bisa kita lihat untuk MID-nya tampilannya sangat elegan. Jadi tampilannya sudah model 3 dimensi. Untuk pilihan menunya juga lengkap, ada menu trip dan berbagai menu lainnya. Nah, nanti kalau untuk mau pengaturan menu harus injak rem terlebih dahulu. Ya, di sini juga ada indikator pintu dan jenisnya. Lanjutkan lagi ke bagian AC. Di sini ada knob untuk suhu. Kemudian kalau ini untuk kecepatan kipas dan juga air sirkulator. Kalau ini untuk suhu dan juga tombol AC. Nah, ini untuk powernya dan juga front defogger. Di sampingnya ada mode berkendara, eco atau sport. Lalu di bawahnya lagi di sini terdapat slot USB. Nah, untuk lokasi slot USB-nya ada di bagian bawah sini. Ini lokasinya lengkap dengan pengait. Ini untuk slot USB-nya ada 2, atas bawah. Serta untuk bagian sampingnya ada lokasi gantungan. Untuk sebelah kanan juga sama, ada gantungan. Jadi untuk gantungannya ini bisa dilipat.
Jadi kalau sudah tidak digunakan bisa dilipat full seperti ini, tapi kalau masih dipakai bisa digunakan untuk gantungan belanjaan. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk transmisinya menggunakan transmisi matic, ada P, N, kemudian D. Modelnya model knob. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini ada tombol power window. Ini untuk power window-nya sudah auto, turunnya auto, untuk naiknya juga sama sudah auto. Nah, untuk yang sebelah kiri tombolnya sama, di sebelah kiri sudah auto juga, turunnya auto, naiknya juga sudah auto semua. Nah, ini secara otomatis sudah naik turun. Untuk jendela cuma ada dua. Kemudian di belakangnya di sini ada electric parking brake, ada brake auto hold, ada laci penyimpanan terbuka. Untuk bagian samping di sini bahan soft touch, kemudian ada cup holder, kisi AC, dan untuk bagian bawahnya di sini ada laci penyimpanan terbuka. Serta kalau untuk bagian bawahnya ada laci lagi dilengkapi dengan cargo net. Dan untuk bagian atas di bagian samping di sini ada assist grip model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depannya di bagian belakangnya dilengkapi dengan cermin, ada cover model hang up, dan untuk lampu kabinnya model standar. Nah, ini bagian lampu hazardnya ada di atas sini. Ini untuk lampu kabin. Kemudian untuk spion tengahnya standar sebenarnya, tapi di sini dilengkapi dengan satu buah slot USB. Tujuannya kalau misalnya mau dipasangi dashcam, jadi bisa langsung terkoneksi. Untuk sun visor si pengemudi di sini dilengkapi dengan cover model hang up, kemudian ada card holder juga, serta untuk bagian kanan polos. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama mobil Wuling Air EV yang kapasitas 300 km ini. Nah, kita sekalian buka kap bagian depan. Nah, sebelumnya kita ke bagian jok dulu. Untuk joknya di sini menggunakan bahan jenis semi kulit, untuk warnanya warna krem. Untuk joknya ini kombinasi warna krem dan warna hitam, yang bagian belakangnya warna hitam, kalau untuk bagian depannya warna krem. Di sini ada assist grip juga. Untuk pengaturan joknya di sini ada pengaturan untuk reclining atau pengaturan sandaran di bagian samping. Lalu untuk bagian depannya ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Ini untuk akses ke belakangnya ada dua jenis, bisa lewat sini atau lewat bagian samping, sama saja. Nah, ini di belakang sini juga ada laci penyimpanan. Ini untuk joknya bisa dilipat rata. Nah, mobil ini kapasitasnya untuk kapasitas 4 orang penumpang, jadi 2 depan, 2 di bagian belakang. Ini sangat cocok bagi keluarga muda atau yang biasa digunakan untuk antar jemput anak sekolah. Nah, ini kita coba duduk. Ini untuk ukuran dewasa bisa kita lihat, untuk legroomnya masih sangat memadai. Kalau untuk headroomnya tadi kita lihat sangat aman. Ini kalau saya muati ukuran 170 cm ukuran dewasa normal, headroomnya juga masih aman. Sabuk pengamannya model fix. Kalau untuk lebarnya dimuati 2 orang dewasa juga masih cukup memadai. Memang kalau untuk ukuran dewasa, akses keluar masuknya ini butuh effort. Ini mirip dengan mobil Suzuki Jimny atau mobil jenisnya yang menggunakan model 2 pintu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior mobil Wuling Air EV ini. Sekarang kita ke bagian depan untuk melihat bagian kap depannya. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Kalau Anda beli mobil ini dijamin bisa langsung mencuri perhatian ketika berada di jalan karena tampilannya sangat robotik. Kita lanjutkan ke bagian kap. Sebentar. Oh, ternyata ini untuk kapnya tuasnya harus diangkat 2 kali. Tadi baru sekali. Nah, kita buka sekali lagi. Jadi untuk bukaan pertama hanya buka bagian pengait bawah. Kalau bukaan yang kedua ini untuk bukaan pengait atas. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kapnya ini bukan kap mesin, tapi lebih ke kap reservoir. Untuk bagian bawah kapnya sudah dicat warna body. Kemudian kita lanjut ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya di sini ada reservoir untuk air wiper. Kemudian ada minyak rem dan jenisnya. Nah, kalau untuk masalah kelistrikan semuanya ada di bagian bawah. Termasuk untuk akinya juga ada di bagian ujung bawah sana. Ini untuk lokasi baterainya ada di bagian depan. Kalau untuk lokasi motornya ada di bagian belakang. Nah, ini untuk lokasi baterai atau lokasi akinya ada di bagian depan sini. Untuk mobil ini sudah full listrik, jadi nanti untuk plat nomor kemungkinan warnanya warna putih biru. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil listrik Wuling Air EV yang level 2 atau yang kapasitas 300 km. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Air EV. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Air EV semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.